Untuk hari ini kita akan belajar tentang bab 2 yaitu khitan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, Ibu minta tolong ya diperhatikan dulu. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian khitan. Apa sih arti khitan itu teman-teman? Khitan secara bahasa berarti memotong atau membuang. Secara istilah syara atau hukum Islam, khitan adalah membuang atau memotong kuluf atau kulit bagian ujung yang menutupi hasyafah atau kepala kemaluan anak laki-laki. Berkhitan termasuk menyucikan diri dari kotoran. Dengan memotong kulit yang menutupi kepala kemaluan, berarti menghilangkan tempat tertinggalnya sisa air kencing atau kotoran. Di sini dijelaskan, jika kulit itu tidak dipotong atau dibuang, akan menjadi tempat kotoran yang mengakibatkan tidak suci dan dapat menimbulkan penyakit. Bila tidak suci, sholatnya atau ibadahnya tidak sah. Kemudian yang B yaitu sejarah khitan. Khitan bermula pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam berkhitan bersama putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam berkhitan ketika berusia 80 tahun. Dan putranya Nabi Ismail alaihissalam berkhitan berumur 13 tahun. Sementara putranya yang lain, Nabi Ishak alaihissalam dikhitan pada usia 7 tahun. Di sini dijelaskan Nabi Muhammad SAW bersabda. Ibu bacakan terlebih dahulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Ibrahim alaihi salam uhtutina wa huwa ba'nu thamanina sanah rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam telah dikhitan ketika ia berusia 80 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian di sini dijelaskan bahwa ajaran khitan ini kemudian diteruskan oleh Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, sampai Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Kemudian yang C yaitu hukum khitan. Berkhitan merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dan khitan untuk anak laki-laki hukumnya wajib. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Annal aqlufa la yutsraku fil islami hatta yahtatina. Rawahu Baihaqi. Yang artinya, sesungguhnya orang yang tidak dikhitan itu tidak akan dibiarkan masuk Islam sampai ia berkhitan.
Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian di sini dijelaskan juga khitan untuk anak perempuan hukumnya tidak wajib, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ayyubin qala qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al khitanu sunnatun lirrijali wa makarramatul linnisa'i rawahu Baihaqi. Yang artinya Abu Ayyub berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khitan itu sunnah bagi laki-laki dan suatu kebaikan bagi perempuan. Hadis riwayat Baihaqi. Baiklah anak-anak, untuk hari ini kita sudah belajar tentang pengertian khitan dan hukum khitan. Untuk selanjutnya, yaitu pelaksanaan khitan dan hikmah khitan yang akan dibahas di video berikutnya.